Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Fatoni dan teman-teman saya akan mempresentasikan makalah tentang ijtihad sebagai metodologi studi Islam. A. Pengertian ijtihad. Ijtihad menurut bahasa yaitu ijtihadaya jtahidu ijtihadan, yang memiliki arti mengerahkan segala kemampuan yang ada pada diri dalam menanggung beban. Menurut bahasa, ijtihad dapat diartikan dengan bersungguh-sungguh dalam mencurahkan semua isi pikiran. Sedangkan untuk pengertian ijtihad dilihat dari istilah adalah mencurahkan semua tenaga serta pikiran dan bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Maka dari itu tidak disebut ijtihad jika tidak adanya unsur kesulitan pada suatu pekerjaan. Secara terminologis, berijtihad merupakan mencurahkan semua kemampuan dalam mencari syariat dengan menggunakan metode tertentu. Ijtihad sendiri dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad juga menjadi pemegang fungsi penting dalam menetapkan hukum Islam. Orang yang melaksanakan ijtihad disebut dengan mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli dalam Al-Quran dan hadis. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam dipandang sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk mendapatkan sebuah solusi hukum jika tidak ada suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya, akan tetapi tidak ditemukan baik di Al-Quran atau hadis. Oleh karena itu, dari segi fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam, ijtihad memiliki kedudukan yang legalitas dalam Islam. Walaupun dengan demikian, ijtihad tidak dilakukan oleh sembarang orang. Artinya hanya orang-orang tertentu saja yang memenuhi syarat khusus yang boleh berijtihad. B. Persyaratan mujtahid. Seseorang yang dikategorikan sebagai ulama mujtahid, yaitu orang yang mampu berijtihad dalam Islam, tidak dapat dicapai dengan mudah oleh setiap ulama, karena tidak semua ulama memiliki kemampuan yang memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid. Praktek ijtihad tidak dapat dilaksanakan oleh sembarang orang. Syarat ijtihad menurut Muhammad Iqbal hampir-hampir tidak bisa terpenuhi, terutama untuk ijtihad mutlak. Klasifikasi dimaksud meliputi A. Pengetahuan bahasa Arab sampai pada tingkat ahli. B. Penguasaan Al-Quran dengan sebagai aspeknya seperti masalah asbabun nuzul, nasah wan mansuh, qiraatnya, dan lain-lain. C. Penguasaan hadis dengan berbagai aspeknya yang jauh lebih rumit dari Al-Quran. D. Mengetahui segi-segi ijtima dan perbedaan pendapat. C. Penguasaan terhadap qiyas. F. Penguasaan tentang tujuan hukum. G. Memiliki pertimbangan baik dan ketajaman pemahaman. H. Itikad baik. Ijtihad juga merupakan kata kunci guna dapat memahami Islam atas ilmu-ilmu Islam dan tentunya ilmu-ilmu lain, dan metodologi yang memiliki kaitan erat dalam proses penyimpulan sebuah hukum syariat. Para ahli usul fikih mengkategorikan tingkatan-tingkatan kualitas mujtahid, yakni A. Ijtihad mutlak, yaitu suatu tingkat ijtihad tinggi dengan otoritas penuh dalam penentuan usul, prinsip-prinsip dan metode ijtihad, dan furu', detail-detail ketentuan hukum. Biasanya tingkat ini dinyatakan hanya dimiliki oleh pendiri-pendiri mazhab dan beberapa murid langsung mereka yang tertentu. B. Ijtihad nisbi. Ijtihad nisbi yaitu suatu tingkat ijtihad dengan otoritas terbatas di masa mujtahid mengikuti guru atau imamnya dalam prinsip-prinsip dan metode ijtihadnya, tetapi tidak terkait kepadanya dalam menyimpulkan detail hukum. C. Ijtihad dalam mazhab, yaitu tingkat ijtihad dengan otoritas yang khusus dalam masalah-masalah yang belum dilakukan ijtihad oleh imam, tetapi ia terikat kepada prinsip dan hasil ijtihad imam dalam detail hukum. Jadi ijtihad ini terbatas hanya pada penerapan kaidah imam atau guru terhadap kasus-kasus yang belum diselesaikan oleh imam itu. D. Tarjih, yaitu suatu tingkatan ijtihad yang berupa aktivitas
menimbang di antara pendapat-pendapat yang sudah ada untuk mencari yang lebih kuat dan sesuai untuk keadaan tertentu. Inilah tingkat ijtihad paling rendah, lebih di bawah tarjih. Tidak ada lagi ijtihad, melainkan yang ada hanya ittiba, yaitu mengikuti ijtihad orang lain dengan memahami argumentasinya, dan taklid, yaitu mengikuti ijtihad orang lain secara patuh dengan tanpa memahami argumentasi dan dasarnya. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan dari Mas Muhammad Sahrul Fatoni, yaitu C. Macam-macam ijtihad. Setelah mengetahui fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam, kamu juga perlu mengenal berbagai macam bentuk ijtihad. Dengan fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang sangat penting, pengetahuan tentang ijtihad tentunya juga harus dimiliki oleh setiap muslim. Berikut jenis atau macam-macam ijtihad. A. Ijma'. Ijma' adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. B. Qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan atau manfaat sebab bahaya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. C. Maslahah mursalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. D. Sudud zariyah adalah suatu pemutusan hukum atau atas hal yang mengubah makruh atau haram demi kepentingan umat. E. Istihbab adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. F. URF adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. G. Istihsan adalah suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara' yang mengharuskannya. 1. Contoh ijtihad. Salah satu contoh ijtihad adalah suatu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang mana pada saat itu para pedagang muslim mengajukan suatu pertanyaan kepada Khalifah, yakni berapa besar cukai yang wajib dikenakan kepada para pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah Khalifah. Jawaban dari pertanyaan tersebut belum termuat secara terperinci di dalam Al-Quran atau hadis. Maka Khalifah Umar bin Khattab selanjutnya melakukan berijtihad dengan menetapkan bahwasanya cukai yang dibayarkan oleh pedagang adalah dengan disamakan dengan taraf yang umumnya dikenakan kepada para pedagang muslim dari negara asing di mana mereka berdagang. Sedangkan contoh yang lebih dekat lagi dengan kehidupan sehari-hari, yaitu penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Proses penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal, di mana para ulama berdiskusi berdasarkan hukum Islam untuk menentukan dan menetapkannya, merupakan salah satu contoh ijtihad yang nantinya diikuti oleh seluruh umat Islam. D. Kedudukan, fungsi, dan hukum ijtihad. Ketika Nabi SAW akan mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke Yaman untuk bertindak sebagai hakim, beliau bertanya kepada Mu'adz, "Apa yang akan kau lakukan jika kepadamu diajukan suatu perkara yang harus diputuskan?" Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskannya berdasarkan ketentuan yang termaktub di dalam kitab Allah." Nabi bertanya lagi, "Bagaimana jika di dalam kitab Allah tidak terdapat ketentuan tersebut?" Mu'adz menjawab, "Dengan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW." Nabi bertanya lagi, "Bagaimana jika ketentuan tersebut tidak terdapat pula dalam sunnah Rasulullah?" Mu'adz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pikiranku. Aku tidak akan membiarkan satu perkara tanpa putusan." Lalu Rasulullah menepuk dada Mu'adz seraya mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusanku untuk hal yang melegakanku." Dari hadis riwayat Mu'adz diperoleh kesimpulan bahwa sumber-sumber asli hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Jika di dalam Al-Quran atau Sunnah tidak terdapat ketentuan hukum sesuatu, maka diusahakan menentukan hukumnya melalui ijtihad. 1. Kedudukan ijtihad dalam ajaran Islam. Kedudukan ijtihad dalam Islam amat penting. Ijtihad merupakan sebagai ruh dari dinamika hukum Islam. Dengan kata lain, ijtihad adalah modal penting agar hukum Islam senantiasa dapat menjawab persoalan kemanusiaan sesuai dengan perkembangan zaman, dengan dilatar belakangi pemahaman ayat Al-Quran.
Maka urusan manusia dalam menjalani hidupnya itu ada yang sudah ditetapkan dan ada yang belum ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad. Untuk itu, urusan-urusan yang sudah ada dan jelas ketetapannya dalam Al-Quran dan hadis oleh ulama disebut dengan asas syara atau pokok ajaran Islam. Sedangkan urusan-urusan yang tidak jelas atau tidak ada ketetapannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis disebut sebagai furu' syara atau cabang ajaran Islam. Ijtihad inilah yang tiada lain merupakan cabang ajaran Islam itu. Dan hal-hal yang bersifat ijtihad ini dalam Al-Quran, keputusannya sudah dimaafkan oleh Allah. Sifat ketetapan yang termasuk dalam asas syara ini pada dasarnya mengikat seluruh umat Islam, kecuali dalam keadaan darurat. Sedangkan untuk urusan ijtihad, pada dasarnya tidak mengikat seluruh umat Islam, karena pada dasarnya sudah dimaafkan Allah, kecuali ditetapkan oleh penguasa atau ulil amri untuk diberlakukan di bawah kekuasaannya. Itulah mengapa ketetapan ijtihad bisa berbeda dalam ruang maupun waktu, tergantung penguasaan argumentasi masing-masing. Disinilah letak dinamika ajaran Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Hanya saja untuk mengetahui apakah suatu urusan itu sudah ada atau sudah jelas ketetapannya dalam Al-Quran atau Al-Hadis tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Tentunya yang mengetahui adalah orang yang paham betul isi Al-Quran dan Al-Hadis dan orang itu tunduk patuh menaatinya. Orang semacam itulah yang dalam Al-Quran disebut. Yang bersama-sama inilah sekarang ini dikenal sebagai ijma'. Lantas berdasarkan tujuannya ijtihad itu ada yang dimaksudkan untuk membangun kemaslahatan umat, selanjutnya dikenal sebagai maslahatul mursalah, dan ada yang dimaksudkan untuk mencegah atau menolak kerusakan, yang dikenal sebagai sa'udud zariyah. Adapun qiyas adalah salah satu metode dalam pemutusan perkara ijtihad. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Muhammad Alif Kanzul Arfan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Laila Mutahharoh, yaitu yang kedua, fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad ialah untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran maupun hadis. Pada masa Rasulullah SAW tidak ada problem metodologis pemahaman Al-Quran karena para sahabat berada langsung di bawah bimbingannya. Dan bila perlu mereka dapat bertanya secara langsung mengenai masalah-masalah yang tidak jelas bagi mereka, karena waktu itu belum muncul kaidah-kaidah yang pada masa kemudian dibakukan dalam teori jurisprudensi. Satu-satunya yang ideal bagi mereka adalah perilaku Nabi. Mereka belajar wudhu, sholat, dan haji dengan cara mengamati, langsung tindak mengajukan dan meminta keputusan Nabi. Tetapi lain halnya setelah Nabi wafat, wahyu tidak turun lagi. Rasul tempat bertanya telah tiada. Sementara persoalan-persoalan kemasyarakatan dan agama justru berkembang sebagai akibat luasnya wilayah yang didiami umat. Banyak masalah baru timbul dan belum pernah ada petunjuk pemecahannya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Para sahabat dengan demikian harus berijtihad dengan menafsirkan ulang dan memperluas pengertian-pengertian hukum yang telah tersedia dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Pada masa tabi'in dan sesudahnya, kegiatan ijtihad kian berkembang, berikut dengan berbagai kecenderungan masing-masing. Perbedaan-perbedaan kian berkembang dan corak ijtihad sangat dipengaruhi oleh sifat kedaerahan. Orang-orang Irak dianggap lebih cenderung pada penggunaan rasio, sementara orang-orang Madinah lebih menyukai tradisi atau hadis. Namun, kedua kecenderungan ini tidaklah merupakan kutub-kutub yang bertentangan satu sama lain secara frontal. Kecenderungan-kecenderungan itu hanya merupakan perbedaan porsi saja dalam pemakaian rasio dan hadis. Pada dasarnya, keduanya sama-sama memakai ra'yu dan hadis. Namun, orang-orang Madinah lebih banyak menggunakan referensi hadis. Sedangkan orang Irak terpaksa berhati-hati menerima hadis karena
Mereka memang agak jauh dari sumber tradisi Rasulullah SAW di Madinah. Pada periode imam-imam mujtahidin yang berlangsung di abad 2 Hijriah sampai pertengahan abad 4 Hijriah, terjadi perkembangan ijtihad yang pesat. Mazhab-mazhab hukum mengalami kristalisasi dan metode-metode pemahaman Al-Quran dan hadis dibakukan. Peranan yang sangat menonjol dalam bidang ini dimainkan oleh Asy-Syafi'i yang menyusun 55 kitab Al-Risalah yang menjadi buku pertama dalam metodologi pemahaman hukum dan dalam metodologi hadis. Bahkan dalam disiplin ilmu-ilmu syariah, metodologi beliau masih tetap relevan dan dipertahankan sampai sekarang. Untuk selanjutnya, nomor 3 yaitu hukum melaksanakan ijtihad. Ijtihad di kalangan ulama Islam merupakan salah satu metode atau penggalian sumber hukum syara' melalui pengarahan seluruh kemampuan dan kekuatan nalarnya dalam memahami nas-nas syar'i atau suatu peristiwa yang dihadapi dan belum tercantum atau belum ditentukan hukumnya. Adapun hukum melakukan ijtihad antara lain, yang pertama yaitu orang tersebut dihukumi fardhu ain untuk berijtihad apabila ada permasalahan yang menimpa dirinya. Selanjutnya yaitu fardhu ain jika ditanyakan tentang suatu permasalahan yang belum ada hukumnya. Untuk selanjutnya ketiga yaitu dihukumi fardhu kifayah jika permasalahan yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya. Yang keempat, dihukumi sunnah apabila berijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya maupun tidak. Selanjutnya yang terakhir yaitu dihukumi haram apabila berijtihad terhadap permasalahan yang sudah ditetapkan secara qat'i sehingga hasil ijtihad itu bertentangan dengan dalil syara'. Ijtihad dapat dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali sumber hukum Islam yang menjadi landasan dibolehkannya ijtihad. Banyak sekali, baik melalui pernyataan yang jelas maupun berdasarkan isyarat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang atas orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang berkhianat." Quran Surat An-Nisa ayat 105. Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Tu'mah dan ia menyembunyikannya di rumah seorang Yahudi. Tu'mah tidak mengakui perbuatannya, malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu ialah orang Yahudi tersebut. Hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Tu'mah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka meminta agar Nabi membela Tu'mah dan menghukum orang Yahudi tersebut. Kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Tu'mah, Nabi sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Tu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi. Dan hal itu telah diikuti oleh para sahabat setelah Nabi wafat. Mereka selalu berijtihad jika menemukan suatu masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.